Baik, selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 1 akan segera mempresentasikan materi yang telah kami buat. Dan sebelum itu ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Immanuel Kesat. Saya Nugroho Deo. Saya Glenn Tulandi. Saya Madania Ramadhani. Dan materi kami berjudul Definisi Teori Ekonomi Mikro, Ruang lingkup ekonomi mikro, perbedaan mendasar teori ekonomi mikro dan teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami hubungan antara perubahan upah serta memahami variabel biaya pada suatu produk, barang, dan jasa. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seberapa hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sekitar individu atau perusahaan. Seperti interaksi di pasar barang, pasar menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Dua, perilaku penjualan konsumen, penjual menginginkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan keputusan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Tiga, itu interaksi di pasar faktor produksi. Penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro sebagai cabang ilmu ekonomi mempelajari berbagai macam ragam variabel ekonomi dalam lingkup kecil, sedangkan ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu yang pembahasannya tentang ekonomi secara keseluruhan. Definisi dan determinan permintaan, teori utilitas. Perilaku konsumen adalah bidang penelitian yang menarik dalam ilmu ekonomi yang berkaitan bagaimana individu dan rumah tangga membuat suatu keputusan untuk memilih dan menggunakan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tindakan perilaku konsumen ini, reaksi, sikap, dan keputusan yang diambil oleh suatu kelompok atau individu dalam memilih menggunakan atau membuang produk, jasa, pengalaman, atau ide. Perilaku konsumen dalam ekonomi mikro dapat dianalisis seperti utilitas, kurva indiferensi, efek substitusi, dan efek pendapatan, kurva permintaan, pengaruh informasi, dan referensi. Teori utilitas dan preferensi konsumen. Teori utilitas dan preferensi konsumen adalah salah satu konsep kunci dalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan memilih dan mengalokasikan sumber daya mereka serta memengaruhi keinginan dan kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi keputusan konsumen mencakup kebutuhan dan keinginan, sikap dan persepsi, pengalaman dan pengetahuan, gaya hidup, pengaruh sosial. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan konsumen yaitu faktor ekonomi, faktor budaya dan sosial, faktor teknologi dan inovasi, dan faktor politik dan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Nama saya Pak Umas. Dan dari pihak kami, apakah kelompok bisa menjelaskan tentang kurva indiferensi dan efek substitusi? Terima kasih. Yang kelompok kedua, ini sampai 13. Oke. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Efraim Lumbas. Jawabannya, kurva menunjukkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi daya beli dan konsumsi. Jika harga turun, daya beli naik, sehingga konsumsi meningkat, dan sebaliknya. Kurva substitusi atau efek substitusi menggambarkan bagaimana konsumen mengganti barang yang lebih mahal dengan barang yang lebih murah saat harga berubah. Kombinasi kedua efek ini menentukan perubahan total dalam konsumsi suatu barang
saat harga berubah. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Jason Gaitan. Pada saat ini saya akan bertanya mengenai berikan beberapa contoh faktor hukum dan politik yang mempengaruhi keputusan konsumen. Terima kasih. Dari teman Joy. Faktor politik dan faktor hukum yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tentang pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan produk sehingga mempengaruhi keputusan konsumen. Kemudian adalah hukum perlindungan data. Hukum perlindungan data yang ketat dapat membuat konsumen lebih percaya diri dalam melakukan transaksi online. Dan ada stabilitas politik. Stabilitas politik yang tidak stabil dapat membuat konsumen ragu-ragu untuk melakukan pembelian, terutama jika ada ketidakpastian tentang masa depan. Ya, sekian jawaban dari kami. Terima kasih, jawabannya sudah jelas. Oke. Jadi untuk kelompok 1 tentang teori utilitas, teori perilaku konsumen, karena minggu depan baru kelompok mau masuk itu kan, nanti sebenarnya baru untuk menjelaskan. Jadi Anda kan sudah belajar juga di pengantar ilmu ekonomi. Teori perilaku konsumen itu ada 2 pendekatan, pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Kan sudah dipelajari. Kalau pendekatan kardinal seperti apa untuk pendekatan kardinal? Di semester lalu saya lupa, 1 tahun saya lupa gunakan angka. Sedangkan kalau pendekatan ordinal, kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang itu tidak bisa diukur, melainkan kita hanya bisa membandingkan. Ada